Selamat malam jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita hingga di pertengahan minggu ini dengan segala kebaikan yang bisa kita nikmati. Maka pada malam hari ini sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Dia. Kita siapkan hati untuk datang memuji Dia. Kita siapkan hati kita untuk meninggikan Allah yang maha tinggi. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang dengan kesungguhan hati untuk memuji dan meninggikan Allah yang maha dahsyat, pencipta segala yang ada. Mari kita nyanyikan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Kau ya Tuhan, pencipta segala yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah.
syukur kita kepada Tuhan yang dahsyat dan maha hebat. Allah yang senantiasa menuntun dan memimpin kehidupan kita. Mari datang bawa syukur-Mu setelah sepanjang hari ini Tuhan memelihara kita. Pemeliharanya yang mungkin rutin setiap hari, yang kadang kita abaikan untuk kita ucapkan syukur, tetapi Dia sungguh nyata memelihara hidup kita. Mari datang pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan untuk menaikkan syukur kita kepadanya. Syukur kepadanya. Syukur, kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga. Kau Allah yang sudah menunjukkan kesetiaan-Mu pada kami umat-Mu. Hingga pada saat ini kami tetap dalam pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau sungguh mengasihi kami? Ya Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau sungguh memperhatikan hidup kami? Sekalipun seringkali kami tidak setia kepada Tuhan, tetapi Engkau terus-menerus setia kepada kami. Ya Tuhan, malam hari ini kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Maka pada saat ini ketika kami datang memuji dan menyembah Engkau, biarlah Engkau yang disenangkan ya Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah kami kembali mendengar Engkau menyapa kami. Kami kembali mendengar Engkau berbicara kepada kami. Kami kembali mendengar dan merasakan kelegaan hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami bersyukur, kami punya waktu-waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita sadar bahwa ketika kita mengiring Tuhan, seringkali perjalanan kita tidak mulus. Banyak tantangan, banyak rintangan, bahkan banyak hal yang tidak kita mengerti. Banyak hal yang tak terduga, yang kadang Tuhan izinkan untuk kita alami. Seringkali kita sudah taat mengiring Tuhan, kita sudah berjuang untuk mengikut Dia, tetapi ada saja tantangan dan pergumulan yang tidak kita mengerti. Tetapi satu hal yang membuat kita bersyukur dan percaya, melewati semua tantangan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka pada malam hari ini mengantar kita pada pokok-pokok doa kita, mari kita naikkan pujian ini. Allah mengerti, Allah peduli. Sekalipun banyak perkara yang tidak dapat ku mengerti, banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, tapi satu hal yang ku percaya, Dia mengerti dan Dia peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Sekali lagi katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa
apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Dengan iman katakan, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Jemaat yang terkasih, di hadapan Allah yang mengerti setiap pergumulan kita, mari kita membawa pokok-pokok doa kita di hadapannya, sebagai bentuk bahwa kita sangat bersandar kepadanya. Hanya Dia satu-satunya Allah yang kita andalkan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Mari yang pertama, bersama-sama kita berdoa untuk kondisi dunia saat ini yang tengah menghadapi pandemi COVID-19. Doakan negara-negara yang sedang uji coba vaksin, biarlah vaksin ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kondisi dunia saat ini. Mari kita buka suara di rumah masing-masing, kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini tak jemu-jemu kami membawa kondisi dunia saat ini di tengah-tengah pandemi. Banyak hal Tuhan yang sudah meluluh lantahkan kondisi dunia saat ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, banyak hal yang sedang dikerjakan untuk mengatasinya. Baik itu juga untuk penemuan vaksin yang sedang dalam proses bertahap. Kami mohon Tuhan yang menolong, Tuhan juga memberikan hikmat sehingga juga dalam penemuan vaksin ini menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan untuk menolong kondisi dunia saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kepadamu, Engkau dengan kuasa-Mu, Engkau dengan semua hal yang Kau kerjakan ya Tuhan, Engkau bisa menolong kondisi dunia saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita terus berdoa khususnya untuk pemerintah kita, kondisi bangsa Indonesia saat ini. Mari kita doakan mulai dari presiden sampai kepada para menterinya. Kita doakan supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melewati masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita doakan supaya setiap kebijakan yang ada itu betul-betul menolong bangsa kita untuk melalui pandemi ini. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu khususnya untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini ya Tuhan, Engkau tahu pemerintah kami, baik itu mulai dari presiden, para menteri sampai jajaran pemerintahan yang di bawah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga mereka juga mampu mengambil keputusan-keputusan untuk juga mengatasi pandemi ini. Engkau juga yang menolong setiap kebijakan-kebijakan yang ada, setiap tahap-tahap untuk mengatasinya, baik juga dalam berbagai sektor yang akan juga dikerjakan
untuk juga menolong kondisi bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang bekerja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pilkada tahun ini. Kalau kita mengikuti kondisi atau berita di televisi, kita lihat bahwa bangsa kita juga berapa waktu ke depan ini sedang dan akan menghadapi pilkada, pemilihan kepala daerah di daerah masing-masing. Kita doakan supaya mulai dari kampanye bahkan sampai nanti pemilihan para pemimpin daerah ini tidak akan mengabaikan protokol kesehatan. Kita berdoa supaya Tuhan yang bekerja. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk juga pemilu yang akan dilaksanakan di bangsa kami, pilkada di daerah yang akan serentak dilaksanakan di beberapa waktu ke depan. Beberapa calon sudah juga mulai kampanye. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya setiap pelaksanaan pilkada ini tidak mengabaikan protokol kesehatan, sehingga juga pilkada ini tidak juga menambah jumlah penderita dari COVID-19, tetapi juga bisa membawa hal-hal yang baik untuk bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang mengerti setiap pergumulan kita. Maka sebelum kita masuk dalam pokok doa berikutnya, mari kita pujikan pujian ini. Katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari berikutnya kita tetap berdoa untuk gereja kita. Di tengah-tengah tahap pembangunan yang sedang berlangsung, kita bersyukur melihat Tuhan bekerja luar biasa. Kita berdoa biarlah Tuhan yang menolong proses pembangunan ini sampai selesainya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi para pekerja, Tuhan mencukupkan segala dana. Kalian, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, terkadang kondisi letih dan lesu itu bukan hanya bicara soal fisik.
kelelahan fisik atau kesakitan yang dialami. Tetapi letih dan lesu juga bisa bicara tentang kondisi hati. Kondisi ini juga yang dialami oleh orang-orang di zaman Tuhan Yesus ketika ayat ini ditulis, khususnya orang-orang Yahudi. Mereka letih dan lesu karena tuntutan-tuntutan Taurat. Banyak sekali aturan-aturan Taurat yang harus diberikan kepada mereka, yang harus mereka kerjakan, harus mereka hafal. Bahkan mereka letih dan lesu sekali melihat jajaran Taurat itu dirinci dengan sangat detail dan harus mereka lakukan semuanya. Kalau mereka tidak melakukannya, maka mereka tidak selamat. Kalau mereka tidak melakukannya, maka mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Gak boleh ini dan gak boleh itu. Harus begini, harus begitu. Maka betapa mereka letih dan lesu untuk mengerjakan berbagai aturan Taurat itu, aturan agamawi itu, sehingga untuk selamat saja mereka harus berjuang untuk saleh sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Maka pada akhirnya Bapak Ibu, di zaman itu orang-orang Yahudi itu jatuh pada kesalehan di luar saja. Mereka hanya mengutamakan ibadah di luar. Mereka hanya mengutamakan doa, ibadah yang banyak, kemudian memberi korban, memberi persembahan. Mereka hanya fokus pada kesalehan yang tampak di luar, tetapi sesungguhnya hati mereka tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, atau hati mereka tidak pernah merasakan kelegaan yang sejati itu. Maka Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi seperti inilah Yesus itu datang untuk menawarkan kelegaan. Yesus datang dengan menawarkan kelegaan, bukan aturan. Yesus datang menawarkan kelegaan, bukan tuntutan. Yesus berkata, datang dan terimalah kelegaan. Artinya Yesus itu mau memanggil kita semua untuk menyatakan atau untuk merasakan kelegaan itu dengan kondisi apapun kita saat ini. Yesus mau kita datang kepadanya apa adanya diri kita saat ini, bukan dengan kesalehan hidup kita. Bukan dengan kesalehan ibadah kita. Ketika kita datang saat ini dengan kondisi kita yang berdosa, maka Yesus berkata, datang saja. Ketika saat ini kondisi kita sedang meragukan Tuhan, maka Tuhan berkata kepada kita, datang, bawa keraguanmu, Tuhan tahu keraguan kita. Yesus menawarkan kelegaan itu kepada kita dengan berkata, datang, apa adanya diri kita, bukan dengan embel-embel kesalehan kita. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang bapak itu sedang berjalan. Dia sedang berjalan lalu kemudian dia memikul sebuah kayu di pundaknya. Dia berjalan kaki. Lalu tidak jauh dari sana itu ada mobil pick up yang dikendarai oleh seorang anak muda. Lalu dia melihat bapak itu dari jauh dan dia merasa kasihan. Dia merasa iba, lalu dia berhenti, dia menawarkan tumpangan kepada bapak itu. Dia berkata, Pak, ayo naik pick up saja, saya. Nah, setelah beberapa waktu perjalanan di atas pick up itu ada hal yang aneh yang terjadi. Apa itu? Ternyata sekalipun bapak itu ada di atas pick up anak muda ini, tapi raut wajah bapak itu masih kelihatan capek, masih kelihatan letih, masih kelihatan berbeban berat. Kenapa kira-kira? Nah, ternyata pikulan kayu yang ada di pundaknya itu masih melekat di pundaknya. Dia belum turunkan di atas pick up itu. Pantas saja wajahnya masih letih dan lesu. Maka Bapak Ibu, apa artinya dia naik di atas pick up itu sedangkan dia sendiri tidak menurunkan pikulan atau beban kayu yang ada di pundaknya? Jemaat sekalian, terkadang ilustrasi ini juga menggambarkan kehidupan kita, bukan? Seringkali kita sibuk memikirkan hal apa ya yang harus aku lakukan supaya Tuhan melayakkanku. Aku sepertinya kurang rohani deh. Aku bukan orang baik. Aku berdosa sehingga kita menunda untuk datang kepada Tuhan, sehingga kita juga tidak kunjung datang kepada Tuhan karena kita merasa kurang layak, belum cukup rohani, belum cukup melakukan berbagai standar yang Tuhan berikan, sehingga tidak heran kita tidak kunjung merasakan kelegaan itu. Atau
kita mungkin datang kepada Tuhan, tapi kita masih belum sepenuhnya meletakkan beban itu, pergumulan itu kepadanya. Kita datang kepada Tuhan, tetapi kita masih pikul sendiri pergumulan kita. Kita masih pendam sendiri, kita ragu Tuhan bisa tolong saya apa tidak. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan, datang untuk belajar, menyerahkan semua pergumulan kita kepadanya. Jangan simpan sendiri, jangan selesaikan sendiri pergumulanmu. Mari serahkan kepada Yesus, sebab Dia mengerti dan Dia peduli. Jemaat sekalian, sebelum kita masuk pada doa pribadi kita untuk pergumulan kita masing-masing, mari dengan serius kita nyatakan kembali pujian ini. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita datang pribadi lepas pribadi di hadapan Allah yang mengerti dan peduli itu. Bahkan yang menawarkan kelegaan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Kita hanya perlu datang saja kepadanya. Datang dengan apa adanya diri kita. Tidak perlu dengan kesalehan yang seperti apa. Datang saja. Dia akan menjamah, Dia memberi kelegaan kepada kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu masing-masing kami yang ada di hadapan-Mu saat ini. Tuhan tahu kondisi kami. Tuhan tahu semua kami membutuhkan kelegaan yang sejati yang ada di dalam-Mu. Tapi seringkali kami menunda datang kepada-Mu ya Tuhan, karena kami merasa sangat berdosa. Kami merasa tidak layak. Kami merasa tidak serohani orang lain. Kami merasa sudah mengecewakan Tuhan. Kami khawatir. Kami tidak percaya. Kami meragukan Tuhan. Sehingga kami enggan kemudian datang kepadamu. Tetapi syukur kepadamu atas firman-Mu yang kembali menyapa kami pada malam hari ini. Kau mengingatkan kami bahwa Engkau mengerti semua kondisi kami Tuhan. Engkau mengerti kegagalan kami. Engkau mengerti luka kami. Engkau mengerti keraguan kami. Engkau sungguh mengerti bahwa iman kami sedang goncang. Engkau sungguh mengerti kalau hati kami sedang tawar.
maka sesungguhnya Tuhan Engkau mencari orang-orang seperti kami dan Engkau menawarkan kelegaan itu dengan cuma-cuma. Kami bersyukur Tuhan yang setia mencari orang-orang yang butuh kelegaan seperti kami. Terima kasih Tuhan untuk tawaran-Mu dan terima kasih untuk kelegaan yang Kau berikan kepada kami. Syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat sekalian, sebelum kita menyelesaikan ibadah doa malam kita pada malam hari ini, ada dua hal yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah persekutuan doa Rabu minggu depan akan dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu tatap muka dan kemudian live streaming. Demikian juga untuk ibadah minggu akan tetap dilaksanakan tatap muka dan juga live streaming di jam ibadah seperti biasa. Maka Bapak Ibu yang sudah bisa datang ke gereja bisa ibadah di gereja, dan yang belum bisa datang ibadah di gereja bisa tetap beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Sekian persekutuan doa kita, Tuhan memberkati.